Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 26 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar datang ke kantor barunya Nana. Di sini juga Pak Fajar juga mengajak bekerja sama perusahaannya. Nana tadinya tidak menerima, tiba-tiba dia menerima telepon dari Bu Farah. Singkat cerita di sini tadinya juga Nana tidak mau, tapi Nana juga terpaksa dia juga bekerja sama perusahaan Cahaya Nana. Terlihat Nana juga masuk lagi ke dalam, pas di dalam dia mau bekerja sama perusahaannya Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini kelihatan senang karena Nana mau bekerja sama perusahaannya. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga dia ngomong panjang lebar sama Nana dan dia juga menanyakan kepada Nana, di mana sekarang keluarga kamu, nak, kata Pak Fajar kepada Nana. Lalu Nana juga menceritakan semuanya bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan dia cuma punya adik saja satu, kata Nana. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, kamu punya foto keluarga kamu enggak, nak, kata Pak Fajar kepada Nana. Nana juga dia menjawab, saya ada foto ayah saya sama adik saya, kata Nana sambil dia mengambil dompet. Lalu terlihat Nana juga mengambil foto ayahnya yaitu Pak Wawan dan dia juga mengasihkannya kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut pas melihat foto ayahnya Nana yaitu ayahnya dia juga. Di sini dia juga ngomong dalam hatinya, berarti Nana itu adik saya, kata Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini Pak Arman sama Bu Diana sampailah ke rumahnya dari rumah sakit. Dia juga terjadilah cekcok antara Bu Diana sama Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia marah kepada Bu Diana, saya akan bongkar semua rahasia ini. Saya akan terus terangkan kepada Nana sama Lula bahwa kamu itu ibu kandung mereka, kata Pak Arman sambil dia menelepon Nana. Nana yang ada di kantor Cahaya Nana dia sangat kaget dan terkejut. Pak Arman dia mau ketemuan sama dia. Lalu Pak Arman juga ngomong lagi kepada Nana, kalau kamu tidak mau ketemu sama saya kamu akan menyesal, kata Pak Arman kepada Nana. Terlihat Nana juga semakin dia panik dan dia juga langsung pas Pak Arman sudah menelepon dia juga langsung pergi dari kantornya dan dia juga langsung nyetop ke taksi dan menuju ke rumah sakit di mana yang sudah disiapin lokasinya sama Pak Arman. Lalu di sini Pak Fajar juga dia langsung mengejar Nana dan dia juga langsung masuk ke mobilnya. Lalu di sisi lain Dewa sama Mbak Lia yang melihatin Nana yang disusul lagi sama Pak Fajar, dia juga sangat marah dan dia juga langsung mau mengikuti Pak Fajar sama Mbak Lia. Terlihat Mbak Lia juga di sini sama Dewa dia kehilangan jejak. Singkat cerita di sisi lain di sini Nana sampailah ke rumah sakit, ke taman dekat rumah sakit. Di sini juga Nana turun dari taksi. Tapi dia sambil tengok kemana Pak Arman belum datang, kata Nana sambil dia berjalan. Tiba-tiba dia sangat kaget ada Lula di taman itu. Lalu Nana juga nanya kepada Lula dan Lula juga mengatakan kepada Nana bahwa saya juga ditelepon sama Pak Arman harus nunggu di sini, kata Lula kepada Nana. Singkat cerita mereka juga dia lagi ngobrol sana sambil menungguin Pak Arman. Di sisi lain terlihat di sini Pak Arman juga datang dan Bu Diana juga turun dari taksi langsung mengejar suaminya yang mau membongkar rahasianya kepada putri-putrinya. Lalu di sini Bu Diana juga sambil memegang tangan suaminya Pak Arman dan dia juga mohon jangan dibongkar rahasia ini. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Pak Fajar juga dia sampai ke tempat di mana Nana janjian sama Pak Arman. Pak Fajar sangat kaget dan terkejut mendengar semua ini bahwa Bu Diana itu adalah ibu kandungnya Lula sama Nana. Lalu terlihat Pak Arman juga dia akan menghampiri Nana sama Lula yang sudah menunggu akan membongkar rahasia istrinya bahwa dia adalah anak-anaknya Bu Diana. Di sini tiba-tiba Bu Diana pingsan. Pak Arman juga sangat kaget dan panik, dia juga langsung menggendong istrinya dibawa ke mobil untuk dibawa pulang. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar dia sangat kaget dan terkejut dan dia juga ngomong dalam batinnya, berarti saya masih punya saudara yaitu
adik saya Nana sama Lula, kata Pak Fajar sambil dia menangis. Di sini Pak Fajar juga pas Budiana sudah berangkat, dia juga sambil melihatin Pak Arman yang lagi menggendong istrinya dan dibawa ke rumah, dan Pak Fajar juga melihat Nana sama Lula yang lagi menunggu Pak Arman di taman. Lalu terlihat Pak Fajar juga sambil melihatin adik-adiknya. Dia sangat sedih, dia juga sangat gembira karena dia tidak sebatang kara, dia masih punya adik. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Dewa sama Balia sampai ke tempat itu. Dewa juga dia sangat geram dan marah kepada Pak Fajar karena melihat Pak Fajar lagi melihatin istrinya yaitu Nana. Dewa juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung menghampiri Pak Fajar. Pak Fajar juga tidak sadar dia melihatin adiknya yaitu Nana yang lagi duduk sama Lula. Tiba-tiba Dewa langsung menghajar Pak Fajar. Dasar Dewa main pukul aja. Lalu di sini terjadilah ribut antara Pak Fajar sama Dewa. Tapi Pak Fajar dia tidak melawan. Tiba-tiba Balia datang dan Nana juga dia sangat kaget dan Lula juga sangat terkejut melihat Pak Fajar sama Dewa lagi ribut. Terjadilah di sini Dewa juga ditarik sama Nana dan Pak Fajar juga dibawa sama Balia ke mobilnya pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di jalan, di sini Pak Fajar ngomong kepada Koko yaitu Balia. Pokoknya kamu berhenti di depan, kata Pak Fajar kepada Balia. Singkat cerita, mobil juga berhenti dan Pak Fajar juga dia turun. Di sini Pak Fajar juga dia naik taksi dan Balia juga suruh mengantarkan mobil itu dibawa ke kantor Cahaya Nana. Di sini Balia juga sangat sedih ditinggalin oleh Pak Fajar. Pak Fajar juga dia naik taksi dan dia juga akan menyusul Budiana dan dia juga akan menanyakan kepada Budiana apakah ini benar bahwa Nana itu adalah anak kandung mereka. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pak Arman, Budiana sudah sadar dari pingsannya dan Pak Arman juga ngomong kepada Budiana, saya mau meeting, kamu jangan kemana-mana, kalau ada apa-apa kamu nelpon saya, kata Pak Arman sambil dia pergi. Lalu singkat cerita Pak Arman juga sampailah ke mobil dan dia juga langsung pergi dari rumahnya untuk menuju ke kantornya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Fajar juga sampai ke rumahnya Budiana. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga turun dari taksi dan dia juga langsung menelepon Budiana dan Budiana juga yang ada di kamar dia sangat kaget. Pak Fajar sudah ada di depan rumahnya. Dia juga keluar dari rumahnya dan Pak Fajar juga dibawa ke depan rumahnya, diduduk di dekat taman. Di sini Budiana juga nanya kepada Pak Fajar, ada apa Pak Fajar kesini dan ada perlu apa, kata Budiana kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga mengasih tahu dan menceritakan semuanya kepada Budiana bahwa dia sudah mendengar semuanya waktu di taman tadi, kata Pak Fajar kepada Budiana. Di sini terlihat Budiana juga sangat kaget dan terkejut mendengar ceritanya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga sangat senang dan dia juga sambil sedih, dan Pak Fajar juga mengajak kepada Budiana, kita harus ngasih tahu kepada Nana sama Lula, kata Pak Fajar kepada Budiana. Lalu Budiana juga ngomong sama Pak Fajar, pokoknya jangan dulu dikasih tahu Nana sama Lula, nah pokoknya cukup kamu aja yang tahu masalah ini, kata Budiana sambil menangis dan sambil memeluk Pak Fajar. Pak Fajar juga dia langsung memeluk Budiana dan di sini juga terjadilah peluk-pelukan antara ibu sama anak. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.